Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Afia Tafikadila dalam segmen Suluh Ngepit, sebuah penyuluhan dalam obrolan pidana. Pada Suluh Ngepit kali ini, kita akan berbincang mengenai sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu kelitih. Kelitih sendiri merupakan kosakata bahasa Jawa yang berarti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah tanpa tujuan. Dan dalam istilah lain, kelitih diidentifikasikan sebagai aktivitas berkeliling kota menggunakan kendaraan yang dilakukan oknum remaja. Aksi ini lebih cenderung bermakna konotatif karena aktivitas yang dilakukan oleh oknum remaja yang litih tidak lepas dari aksi vandalisme dan kekerasan yang memancing keresahan publik di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, saat ini kelitih lebih sering digunakan sebagai istilah untuk menyebut kejahatan di jalan raya yang disebabkan oleh anarkisme remaja. Kelitih adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang pada akhirnya menjadi kasus serius di Yogyakarta, menyebabkan ketegangan dan kekhawatiran yang meresahkan masyarakat karena tak jarang aksi ini menimbulkan korban jiwa. Pelaku kelitih yang seringkali masih di bawah umur menimbulkan banyak pertanyaan seputar penegakan hukumnya. Maka dari itu, kami menghadirkan Bapak Trisno Raharjo untuk menjelaskan beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat. Selamat datang Bapak. Pertama-tama saya ingin bertanya nih Pak, apakah aksi kelitih ini hanya terjadi di Yogyakarta atau sebenarnya terjadi juga di wilayah lain dengan sebutan lain? Ya, kalau kita memperhatikan apa yang ada pada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kemudian oleh masyarakat disebut sebagai kelitih, sebenarnya sangat khas Yogyakarta. Artinya bukan berarti di tempat lain tidak ada, tetapi dengan gaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh orang-orang yang masih muda, kemudian menggunakan kekerasan. Kekerasan itu secara fisik gitu ya, mengenakan kepada orang lain dan terkadang bahkan bisa menyebabkan luka yang serius sampai dengan mati. Nah, ini kemudian disebut dengan kelitih oleh orang Jogja. Nah, sebenarnya istilah kelitih itu adalah istilah yang dulunya adalah bersifat individual. Itu orang-orang keluar pada malam hari, kemudian tidak ada yang dia kerjakan kecuali ya hanya melihat kiri dan kanan saja. Artinya tidak ada yang dilakukan. Ya, itu disebut dengan kelitih, ngelitih. Tetapi di dalam perkembangannya, kelitih ini kemudian dilekatkan pada satu peristiwa di mana ada orang yang kemudian menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap dirinya. Nah, ini memunculkan persoalan di dalam masyarakat kita. Karena orang ini tidak tahu salahnya apa. Tiba-tiba dia menjadi korban. Dia menjadi orang yang teraniaya. Nah, kebetulan kelitih pada beberapa kasus di Yogyakarta ini yang melakukan itu rata-rata adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam pengertian mereka rata-rata masih di bawah 17 tahun, umumnya seperti itu. Kemudian mereka keluar di malam hari ini juga tanpa tujuan yang jelas. Nah, inilah yang dapat dikatakan bahwa kelitih ini menjadi khas Yogyakarta karena kejadiannya itu di Jogja, kemudian korbannya dan pelakunya ini tidak saling mengenal, tiba-tiba saja seseorang itu menjadi korban dalam perilaku seseorang yang keluar di malam hari, umumnya malam hari ya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kelitih itu terjadi di luar waktu-waktu yang umumnya kita kenal. Tetapi hampir dapat dipastikan kelitih itu terjadi di malam hari. Kemudian terhadap korban yang
dapat dikatakan keluar itu sebenarnya entah ingin pulang atau sedang mencari sesuatu di malam hari, kemudian dia menjadi korban dari perilaku di mana seseorang itu menggunakan kekerasan ya terhadap korbannya. Jadi Jadi itu kemudian disebut dengan keliti. oh, baik, Pak. Nah, lalu apa nih Pak yang menjadi faktor penyebab terjadinya kelitih nih Pak? Keliti kalau dicari faktor penyebabnya pada beberapa perbuatan itu tidak ketemu. Kenapa dia melakukan itu? Ya paling yang diungkapkan itu ya memang ingin membuat suatu perbuatan yang menjadikan orang lain itu teraniaya. Nah, bisa saja tanpa faktor-faktor yang melatar belakangi. Tetapi di beberapa kasus yang kemudian coba kita ikuti, ya ini memang pelampiasan ingin membuat satu perbuatan yang menjadikan orang lain itu tersakiti. Nah, ini menjadi fenomena yang menarik untuk kasus Yogyakarta. Mengapa? Karena di Yogyakarta itu kan sebenarnya hampir dapat dikatakan tidak ada perbuatan seperti ini. Baru muncul aja beberapa tahun terakhir yang kemudian muncul pada waktu-waktu tertentu. Nah, waktu-waktu tertentu itu umumnya terjadi pada saat apakah akan memasuki tahun ajaran baru ataukah pada masa-masa di mana mulai dianggap kalau melakukan perbuatan ini menjadi menarik, ya. Itu yang kemudian muncul di dalam perilaku yang ada di dalam masyarakat Yogyakarta ini. Nah, apakah mereka yang melakukan perbuatan yang kita sebut dengan kelitih ini adalah perbuatan yang dikategorikan karena mereka ini iseng? Nah, saya kira juga mungkin tidak masuk di kategori iseng itu. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya hukum yang terstruktur untuk dapat entah itu mencegah atau membuat orang jera kalau melakukan perbuatan itu. Jadi aksi kelitih yang terjadi di jalanan ini tuh sebenarnya aksi yang tidak terstruktur ya Pak? Maksudnya seperti iseng saja di jalan tiba-tiba membacok orang seperti itu Pak? Ya, kalau kita melihat kan hampir seperti itu. Artinya apa latar belakangnya? Ngambil barang juga tidak. Mhm. Tapi ada keinginan untuk melukai orang. Nah, aksi untuk melukai orang inilah yang kemudian kita kenal luas sebagai kelitih. Karena kalau misalnya dia mengambil barang, nah itu bukan kelitih, ya, tetapi itu begal misalnya, Mhm. atau itu melakukan perbuatan-perbuatan yang kategorinya mencuri. Nah, kalau kelitih yang asli, yang kemudian kita kenal sebagai kejahatan, padahal aslinya ini bukan kejahatan. Kelitih itu orang yang memang keluar, keluyuran saja. Pada malam itu dia nggak punya tujuan, ya. Kalau tadi kemudian dimunculkan di dalam pembukaan yang menyatakan keliti ini orang itu karena nggak punya tujuan, kemudian dia membuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, perbuatan tidak menyenangkan itulah yang kemudian muncul dan kemudian orang menyebutnya itu sebagai kelitih. Kelitih yang ada saat ini adalah perbuatan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh orang yang menganggap orang yang datang itu sebagai orang yang perlu diberikan pelajaran, kira-kira seperti itu. Lalu aksi kelitih ini masuk dalam kategori tindak pidana apa Pak? Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini? Ya, kalau kita melihat menganiayai orang lain itu sebenarnya bisa masuk pada berbagai perbuatan penganiayaan. Tergantung dari hasil akhir dari kelitih itu sendiri. Apakah dia menyebabkan suatu luka ataukah itu dilakukan secara bersama-sama. Kalau dia melakukan secara bersama-sama nanti bisa masuk pada kategori penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tetapi juga bisa masuk pada perbuatan penganiayaan yang biasa. Nah, kalau ancamannya itu di bawah 7 tahun, itu nanti masuk pada aspek-aspek yang kita
dikategorikan di dalam peradilan anak karena pelakunya adalah anak, itu bisa dimediasi. Kemudian kalau itu bisa dimediasi, itu bisa diselesaikan tanpa perlu dibawa ke pengadilan atau diproses hukum. Nah, menurut hemat saya, kalau perlakuan atau keliti itu dilakukan di malam hari, sudah melampaui waktu jam 9 malam, maka terhadap anak, kalau ini adalah anak-anak yang melakukannya, maka tidak boleh dimediasi, menurut pandangan saya. Karena kalau itu dimediasi, itu memberikan ruang bahwa orang mengetahui bahwa ini nanti akan diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau demikian, maka penyelesaian yang ada pada kasus-kasus keliti itu tidak akan bisa terungkap kepada siapa sebenarnya yang mendorong anak-anak ini melakukan perbuatan itu. Saya nggak yakin kalau mereka ini melakukan hanya dengan baca-baca saja. Saya menduga bahwa ini ada yang mendorong, ada yang menjadikan anak-anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang kalau kategorinya itu di bawah 7 tahun ancamannya, dia kalau masih anak-anak itu bisa mediasi. Nah, saya setuju tentang mediasi. Prinsip kita untuk melakukan mediasi itu penting. Akan tetapi karena kelitih itu masuk dalam satu kejahatan yang perlu diketahui latar belakangnya, maka harus serius yang mau melakukan upaya mediasi ini. Keseriusan itu harus dilakukan dan ditunjukkan dengan cara di mana antara pelaku, korban, dan masyarakat yang ada di sekelilingnya itu mengetahui bahwa anak ini kalau dimaafkan, dia tidak hanya berhenti dari maaf saja. Maka dia juga harus ada pendidikan terhadap dirinya. Kalau ini yang dilakukan, saya setuju untuk bisa menerima upaya-upaya mediasi untuk menyelesaikan perkara ini non pidana. Nah, kalau itu non pidana, ini bisa diterima kalau dia juga harus melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu mendidik dirinya. Ya, apakah ia itu misalnya membantu anak-anak sekolah untuk menyeberang jalan dan seterusnya. Itu bisa difikirkan nanti bagaimana cara untuk memberikan sanksi yang sifatnya itu akan mendidik kepada anak yang bersangkutan. Jadi belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang keliti itu sendiri ya Pak? Ada, aturannya ada. Artinya kalau kita mau memasukkan kepada perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu penganiayaan, masuk. Kalau kita mau memasukkan itu kepada perbuatan pengeroyokan, kalau itu lebih dari 2 orang, bisa. Kalau itu penganiayaan, itu juga bisa masuk di sana. Cuma ancaman pidananya itu kan bisa bermacam-macam ya, perbuatan ini. Nah, kalau di bawah 7 tahun, maka yang akan dilakukan itu menurut undang-undang anak, kalau mereka usianya masih anak, itu adalah mediasi. Maka tidak boleh sembarangan mediasi yang dilakukan. Mediasi ini harus dilakukan dan diupayakan agar anak dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu keliru. Kalaupun dia diarahkan oleh orang lain, seharusnya dia bisa menyampaikan siapa orang-orang itu. Jadi perbuatan pidananya secara prinsip itu bisa dikenakan sanksi, tapi juga dimungkinkan untuk ada mediasi. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak ini dimasukkan kepada mediasi, bukan kepada langsung tindakan jalur hukum seperti ke pengadilan gitu ya Pak? Kalau saya nanti dilihat dulu, kalau anak ini bisa dimediasi, tetapi ada langkah-langkah yang penjatuhan sanksinya itu juga mendidik, artinya lebih dari sekedar hanya minta maaf, saya setuju itu. Jadi tidak perlu dibawa kepada penjara. Nah, sebenarnya di dalam penghukuman itu sudah ada, anak itu tidak dihukum, tetapi ia diminta untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dia lakukan ini sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Nah, pemahaman anak ini harus bisa ditinjau ulang. Artinya tidak harus masuk di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak harus dikeluarkan dari sekolah. Saya melihat kalau memang ada kesadaran dari anak-anak yang melakukan perbuatan ini, mereka itu bisa dididik dengan baik.
Jadi alternatif hukuman yang dapat diberikan kepada para pelaku keliti yang masih di bawah umur ini seperti tadi Pak bilang itu seperti pendidikan mungkin, lalu ya sebagainya itu Pak, Ya, hanya pendidikan. jadi anak-anak ini kalau tidak diproses secara hukum itu harus mendapatkan pendidikan. Mhm. Sebenarnya di dalam undang-undang tentang peradilan anak itu juga ada pendidikan. Mereka dididik. Nah, hanya apakah mereka ini dididik secara benar dan tepat? Ini yang harus dilakukan di Yogyakarta karena Keliti ini sangat khas Yogyakarta. Apabila anak-anak ini tidak dipenjara, maka mereka harus mendapatkan pendidikan. Nah, tidak boleh hanya berdamai saja. Saya setuju tentang mediasi. Kalau mediasi itu menjadikan mereka mendapatkan arahan, ya, tidak hanya kemudian berdamai begitu saja, ya. Damai itu hanya bagian kecil saja dari upaya untuk menyelesaikan masalah Keliti yang tidak harus penjara. Karena kalau penjara itu prinsipnya untuk dilakukan pendidikan, kemudian penataan terhadap si anak, itu kalau dilakukan secara sungguh-sungguh, oke. Tapi kalau tidak, saya agak khawatir pidana penjara justru akan menjadikan anak ini menjadi seseorang yang justru akan traumatis. Maka dia lebih baik mendapatkan pendidikan atau diarahkan agar menjadi anak yang lebih baik. Apakah menurut Bapak nih pendidikan tadi itu cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang masih usia remaja ini agar tidak melakukan kejahatan yang mungkin lebih parah lagi di masa yang akan datang? Ya, tentu saya sangat meyakini bahwa upaya-upaya yang dilakukan secara baik dan benar. Artinya ketika mereka itu misalnya di penjara pun harus ada upaya pendidikan. Kalau dia tidak di penjara, dia juga harus dididik. Nah, yang melakukan pendidikan ini harus paham betul karakter si anak. Jadi kondisi anak ini seperti apa? Apakah dia sebenarnya paham atau belum paham? Kalau dia belum paham harus diberikan pemahaman yang sebaik-baiknya sehingga dapat diketahui bahwa si anak ini mengerti bahwa apa yang telah dilakukannya itu keliru. Nah, inilah yang kemudian harus dididik dan dikembangkan. Kalau tidak, nanti kesannya adalah si anak ini eh, tidak mendapatkan apapun di dalam pemenjaraan kecuali rasa sakit. Nah, orang yang dikelitis sudah mendapatkan sakit, anak ini dimasukkan ke penjara juga sakit, ketika dia keluar, kecenderungan dia akan kembali. Walaupun dia mungkin setelah keluar dari lembaga pemasyarakat 7 bulan kemudian sudah lewat dari 18 tahun. Nah, bisa saja dia tetap menggunakan cara-cara atau pola-pola kekerasan. Nah, ini yang sebenarnya secara bertahap harus dididik kepada anak yang bersangkutan. Jangan kemudian terlalu banyak memberikan ruang-ruang kepada anak, justru dia tidak mendapatkan sentuhan untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah keliru. Oke, baik. Terima kasih Bapak Tisno Raharjo atas segala penjelasannya. Sangat menarik, ternyata aksi keliti ini dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan ataupun jalur mediasi dengan berujung damai dan pendidikan karakter kepada remaja tersebut. Dan semoga kedepannya aksi keliti ini dapat hilang dari bumi Yogyakarta dan mengembalikan citra aman dan tentram Yogyakarta. Amin. Amin. Inilah sesi akhir dari Suluh Ngepit edisi Keliti. Semoga banyak hal bermanfaat dari perbincangan hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.